Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini di bulan Sya'ban atau di awal-awal bulan Sya'ban kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat maghrib secara berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, sebelumnya kita informasikan, kita turut berduka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saudara kita, jamaah, salah seorang jamaah kita yang bernama Mustari atau Pak Mustari, bapaknya Fauzan. Beliau juga salah seorang jemaah yang aktif mengikuti pengajian kita setiap malam Ahad. Beliau biasanya duduk di situ. Ya, di samping itu beliau duduk di situ. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai beliau, ya, melebihi cintanya keluarganya kepada beliau. Tentu istri, anak-anaknya cinta kepada beliau, tapi Allah lebih cinta lagi kepada beliau. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil lebih dulu, dan insyaallah kita berdoa semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Saya mendapatkan info tadi bahwasanya beliau sudah dimakamkan tadi sore di Palangga. Dapat info dari uminya, ya, sudah dimakamkan tadi sore di Palangga. Minimal kita mendoakan beliau, ya. Tapi kalau ada yang mau ke sana silahkan, ya. Saya juga kurang tahu tempatnya di mana di tempatnya. Tapi kalau ada jemaah yang mau ke sana silahkan, ya, bertakziah ke rumah keluarga beliau yang ada di Palangga. Ya. Minimal kita mendoakan beliau, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya, berikanlah rahmat kepadanya, maafkanlah dia, ya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, selamatkanlah dia dan ampunkanlah, maafkanlah segala kesalahan-kesalahannya.
tempatkanlah dia, masukkanlah dia ke dalam kubur yang seluas-luasnya, ya. Bersihkanlah dia dengan air salju, air yang bersih, bersihkanlah dosa-dosanya, ya. Berikanlah dia ganti keluarga yang lebih baik, ya, dari sebelumnya, dan hindarkanlah dia dari siksa api neraka, dan hindarkanlah dia dari siksa kubur, dan masukkanlah almarhum ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa yang kita panjatkan kepada almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya, menerangi kuburnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya dan memberikan rahmat kepadanya. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja melanjutkan kajian kita dari kitab Serial Dasar-Dasar Islam. Ya, Serial Dasar-Dasar Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimahnya, ya, muqaddimah dari buku ini. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah akidah level yang pertama. Akidah level yang pertama. Silakan dibuka bukunya. Ya, silakan Pak Asis Barkan. Paris ya. Tolong dibaca Pak seperti ini. Akidah atau tauhid adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Terlebih kaum muslimin di antara keutamaan perkara ini adalah tujuan penciptaan manusia sendiri. Para rasul dan utus oleh Allah melainkan untuk menambahkan akidah yang benar. Dan hanya dengan akidah yang benar kebahagiaan dunia akhirat akan kembali. Ya. Penulis buku ini, semoga Allah merahmati dan menjaganya, yaitu membahas level yang pertama, ya, dalam pembahasan akidah. Yang pertama adalah metode belajar dan bagaimana memahami akidah. Ya. Jadi memahami akidah itu, ya, tidak sembarang kita memahaminya, ada metodenya, ada caranya. Ya, akan disebutkan nanti. Sebagai muqaddimahnya, akidah atau tauhid, akidah itu sama dengan tauhid. Ya, akidah itu secara bahasa artinya ikatan. Ikatan itu artinya ikatan yang kuat, itu secara bahasa akidah. Kalau secara istilah namanya keyakinan. Atau tauhid, itu tauhid artinya pengesaan Allah. Iya, jadi akidah atau tauhid adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Terkhusus terlebih bagi kaum muslimin. Iya, jadi dalam kehidupan manusia ini bahwasanya
hal yang paling penting adalah akidah. Kenapa? Karena jika akidah kita benar, lurus, baik, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya kalau akidah kita yang rusak, yang tidak diterima, menyimpang, maka kita akan mendapatkan kerugian di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Ya, jadi perkara yang paling penting bagi umat manusia ini, ingat, yang paling penting ya, yang penting-penting banyak, ya, tetapi ada yang paling penting adalah perkara akidah. Karena perkara akidah ini atau perkara tauhid ini menyangkut tentang kehidupan kita nanti di akan datang. Yang akan datang itu kehidupan akhirat, itu berkaitan dengan akidah. Sebagaimana Allah berfirman Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ini salah satu dasarnya. Pada hari akhirat kelak, harta-harta kita tidak bermanfaat di hadapan Allah. Kolega-kolega kita, anak-anak kita, keturunan kita tidak akan bermanfaat di hadapan Allah, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan akidah yang lurus. Ini akidah yang lurus. Ini yang akan menyelamatkan kita, bukan harta kita, bukan anak-anak kita. Maka ini yang paling penting. Ya. Terlebih khusus bagi orang yang muslim. Artinya, orang muslim dikatakan dia sebagai orang muslim yang benar-benar muslim kalau lurus akidahnya. Jadi tidak selamanya orang muslim itu lurus akidahnya. Boleh saja aja juga orang muslim yang akidahnya yang tidak benar. Kita akan bahas nanti. Ya. Kemudian di antara keutamaannya ini. Jadi akidah itu ya memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah perkara akidah ini adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin. Ya, artinya kenapa perkara akidah perkara yang paling penting bagi umat manusia? Kenapa akidah ini memiliki keutamaan-keutamaan? Karena keutamaannya adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin. Artinya, kenapa Allah ciptakan kita di dunia ini? Apakah sekedar makan dan minum, memiliki keturunan dan seterusnya? Tidak. Kita silakan buka surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dengan memurnikan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu harus murni. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan akidah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, bahkan jin juga. Karena Bapak hadirin, yang masuk surga itu bukan cuma manusia, jin juga. Iya. Menurut sebagian pendapat ulama, meskipun terjadi khilaf, siapakah yang akan masuk surga ini? Ada mengatakan hanya manusia saja yang masuk surga, jin tidak masuk. Tapi sebagian ulama mengatakan termasuk juga jin masuk ke dalam surga. Artinya jin yang beriman, jin yang taat. Karena apa? Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti Allah juga perintahkan kepada jin untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang lurus. Ya, menunjukkan bahwasanya jin juga akan masuk ke dalam surga kalau dia beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak, jelas supaya kenapa akidah ini perkara yang paling penting, karena tujuan kita, Allah ciptakan kita Nabi Adam ya di bumi ini, kemudian istrinya yang bernama Hawa lalu berkembang biak, lahirlah kita merupakan anak cucu Adam, namanya Bani Adam. Itu Bani itu artinya keturunan, anak keturunannya Nabi Adam. Semua kita berasal dari Nabi Adam, bukan dari kerak.
Sebagaimana Einstein mengatakan, apa namanya, Darwin mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Itu tidak benar. Manusia itu berasal dari manusia, bukan dari kera, bukan dari monyet. Ya, Darwin itu orang Yahudi. Jamaah sekalian, ini adalah pelajaran di sekolah-sekolah yang kita dulu pelajari, data sampai sekarang apakah masih dipelajari begitu. Yang benar bahwasanya asalnya manusia itu dari manusia, itu Nabi Adam alaihissalam, bukan dari kera. Jamaah sekalian, jadi jelas Pak ya, bahwasanya Allah menciptakan kita di muka bumi ini Pak, ada tujuan yang paling besar, yang paling utama, yaitu apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi kata-kata hanya itu kepada Allah itu menyangkut masalah akidah. Karena banyak juga orang menyembah selain kepada Allah. Ada menyembah patung, ada menyembah jin, ada menyembah matahari, ada menyembah api, ada menyembah ini dan ini, jamaah sekalian. Ya, makanya dikatakan itu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para rasul tidak diutus oleh Allah. Ini Pak, lihat berapa jumlahnya para nabi dan rasul Pak. Jumlahnya para nabi yang kita ketahui kan 25, dan rasul sebenarnya lebih. Jumlah para nabi 114.000 para nabi Pak. 114.000 para nabi. Jumlah rasul, jamaah sekalian, yang kita ketahui kan 25. Sebenarnya lebih, 313 lebih itu jumlah rasul. Cuma yang kita ketahui itu jumlahnya 25 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian para rasul tidak diutus oleh Allah melainkan untuk mendakwakan akidah yang benar. Dari sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, hingga Nabi kita Muhammad SAW yang kita ketahui nama-namanya, jamaah sekalian, itu diutus untuk apa? Mendakwakan akidah yang benar. Apa itu? Yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Pak, kisah-kisah umat terdahulu. Ya, lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh. Kenapa kaumnya Nabi Nuh Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan dengan banjir? Jamaah sekalian, semua tempat-tempat kebanjiran ketika itu tenggelam, bahkan gunung-gunung tenggelam. Karena apa? Karena mereka akidahnya yang rusak. Akidahnya rusak. Ya, lihat bagaimana kaum Nabi Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan angin tornado 7 malam 8 hari. Angin yang sangat kencang, tidak pernah berhenti Pak. Hancur semua kaumnya. Karena apa? Karena mereka tidak menyembah hanya kepada Allah. Mereka menyembah patung-patung. Mereka meminta-minta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kaum Saleh, kaum Nabi Saleh. Ya, Allah turunkan suara yang sangat menggelegar dari langit, langsung memecahkan telinga mereka, mencopotkan jantung-jantung mereka. Itu karena apa? Karena mereka tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kaum-kaum yang Allah binasakan, termasuk Raja Namrud yang diutus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga akidahnya bermasalah, rusak. Begitu juga Fir'aun yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, ya, dia mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ini menunjukkan akidahnya bermasalah, akidahnya yang rusak. Jamaah sekalian, Allah hinakan. Artinya hadirin, ya, para nabi dan rasul semua diutus oleh Allah satu, apa? La ilaha illallah. Itu Pak. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk kita meminta pertolongan dan seterusnya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini penting Pak. Dan hanya dengan akidah yang benarlah kebahagiaan dunia dan akhirat akan diraih. Iya. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka akidah kita harus benar. Jamaah sekalian, akidah kita harus lurus. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, siapakah mereka? Contoh-contohnya. Siapakah mereka? Contoh-contoh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, itulah para nabi dan rasul. Jamaah sekalian, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, para nabi dan rasul,
adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka utusan Allah. Mereka diutus membawa misi. Apa misinya? Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin, sampai sekarang kan manusia Pak masih ada yang menyembah patung. Masih ada yang menyembah berhala, bahkan ada yang menyembah sapi. Jamaah sekalian, hadirin, ini perkara ini jamaah sekalian sampai artinya akidah manusia sampai sekarang Pak, sejak zaman dahulu sampai sekarang Pak masih bermasalah jamaah sekalian. Oleh karenanya kalau kita ingin hidup bahagia, ya selamat dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain melainkan kita harus mengikuti para nabi dan rasul, yaitu apa? Yaitu akidah kita harus lurus dan benar jamaah sekalian. Oleh karena itulah kita mempelajari serial dasar-dasar Islam ini, insyaallah secara berkesinambungan kita akan mengetahui bagaimanakah akidah yang benar itu. Ya. Ya, jadi pokok yang pertama tadi itu adalah yaitu kita menyembah hanya kepada, tapi bukan cuma itu saja akidah. Akidah bukan cuma itu saja jamaah sekalian. Nanti akan kita bahas ini jamaah sekalian. Oleh karena itu ini namanya bab akidah. Bab akidah jamaah sekalian, agar kita tahu apa pokok-pokok akidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Karena kedudukan akidah yang sangat tanggung ini terlebih musibah dan sangat penting dalam kehidupan, maka sudah seharusnya setiap muslim memperhatikannya dengan penuh kesyukuran, melebihi perhatiannya kepada perkara-perkara yang lain, sehingga akidah yang diakini benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta terjaga dari segala penyimpangan dan kekeliruan. Cukup Pak, cukup. Ya. Jadi sudah jelas Pak ya, yang disampaikan pada paragraf yang tadi di atas. Karena kedudukan akidah yang sangat agung ini yang menentukan kehidupan kita di hari akhirat kelak, kebahagiaan kita di hari akhirat kelak, itu tergantung dari akidah kita. Terlebih fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan, ya, maka sudah seharusnya maka sudah seharusnya setiap muslim memperhatikannya dengan penuh kesungguhan. Ya, jadi Pak, akidah ini harus kita pelajari. Apa sih itu pokok-pokok akidah? Jangan sampai kita buta, tidak tahu apa itu akidah. Iya, apa itu bagian-bagian akidah yang harus kita ketahui Pak? Jamaah sekalian, karena ada orang Islam yang menyimpang akidahnya Pak. Ya, yang menyimpang akidahnya. Makanya kita perlu mengetahui jamaah sekalian, ya, akidah yang pokok-pokok akidah, ya, agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi intinya adalah kita harus belajar, jamaah sekalian. Kita harus mempelajari akidah itu. Iya. Maaf, jangan sampai kita lebih memperhatikan perkara-perkara yang lainnya. Contoh, perkara-perkara tentang masalah politik. Kita pandai bicara soal politik. Masalah-masalah olahraga, wah kita kuasai semua. Masalah-masalah sosial, kita bisa semua. Masalah ekonomi, kita tahu semua. Tetapi masalah akidah, jangan sampai kita menjadi nol besar. Jamaah sekalian. Karena apa? Karena akidah ini tadi saya katakan tadi, itu menyangkut kebahagiaan kita di dunia akhirat Pak. Ini kita harus Pak, jamaah sekalian, kita harus pahami sebaik-baiknya hadirin. Jangan sampai kita memiliki akidah yang menyimpang jamaah sekalian. Ini hadirin. Sehingga akidah yang ia yakini benar-benar, nah ini Pak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta terjaga dari segala penyimpangan dan kekeliruan. Jadi akidah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jamaah sekalian. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu Pak, ya, ada keyakinan
yang mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ada Pak umat Islam mengaku begitu. Jamaah sekalian, sholat Jumat tidak wajib, berarti akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena sholat 5 waktu, sholat Jumat itu pokok agama Pak, bagian daripada akidah. Contoh lagi Pak, ada kaum muslimin, ini saya bukan mengada-ada, saya disampaikan oleh seseorang karena ingin mendapatkan harta yang banyak, dia menggunakan bantuan jin. Ada yang disampaikan dia bertobat, ingin bertobat, dia minta diruqyah, ingin mendapatkan harta yang banyak, minta bantuan jin, tapi jin syaratnya kalau bisa kaya, syaratnya kamu sholat jangan menghadap kiblat. Jadi berapa tahun itu Pak dia sholat menghadap ke timur, bukan ke barat. Jamaah sekalian, ini umat Islam, dia jual agamanya untuk kepentingan dunia, ingin mencari harta. Ini akidahnya bermasalah. Kalau akidahnya kuat, tidak mungkin dia mau jual agamanya. Jamaah sekalian, ini perkara akidah Pak. Jamaah sekalian. Kemudian ada lagi yang pernah saya dengar juga dari seorang, dia mengatakan itu surga neraka itu cuma simbol-simbol saja, tidak ada itu surga. Jamaah sekalian, apalagi kalau orang komunis, jamaah sekalian mengatakan bahwasanya agama itu candu, agama itu candu saja, bukan kita candu, padahal agama itu tidak ada. Ini jamaah sekalian mengaku orang muslim, jamaah sekalian, tetapi akidahnya bermasalah. Jamaah sekalian, ini harus kita luruskan hadirin, ya, dari segala penyimpangan dan kekeliruan, hadirin. Jadi itu akidah itu Pak, sejak zaman dulu sampai sekarang Pak, masih ada namanya penyimpangan. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena ada setan. Itu Pak, karena setan, iblis itu sampai sekarang tidak mati-mati. Jamaah sekalian, itulah yang menggoda manusia, sehingga manusia pun jamaah sekalian mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah setan. Jamaah sekalian, fala tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah Al-Qur'an. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jamaah sekalian, itu setan jamaah sekalian menggoda kita agar kita seperti tadi, rela dia jual agamanya demi kepentingan dunia. Dia apa? Sholat beberapa tahun menghadap ke timur, bukan ke barat. Jamaah sekalian, saya bertanya, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Bagaimana seandainya dia meninggal dunia Pak? Na'udzubillah. Saya bertanya, betul dia dapat harta? Betul dia katakan sama teman saya, banyak saya dapat harta Ustaz, karena jin itu membantu. Tapi jin tidak pernah memberikan bantuan gratis Pak. Jamaah sekalian, silakan buka surah Al-Jin, silakan buka juz yang ke-29 tentang surah Al-Jin. Jamaah sekalian, apa kata Allah? Di antara manusia ada yang meminta bantuan kepada jin untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan dunianya. Tapi apa? Justru jin semakin memberikan ketakutan kepada dia. Artinya apa? Kalau kamu tidak juga taat kepada saya, maka jin akan membalas. Begitu Pak. Hadirin rahimakumullah, ini masalah akidah penting Pak. Bahkan Pak, ada juga kaum muslimin yang tidak percaya tentang adanya azab kubur. Ada Pak, kaum muslimin yang tidak percaya azab kubur. Jamaah sekalian, dia mengatakan bahwasanya azab kubur itu hanya ditetapkan berdasarkan hadis-hadis ahad namanya Pak. Hadis-hadis ahad. Hadis-ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Jamaah sekalian, ini adalah akidah-akidah yang menyimpang jamaah sekalian. Ya, kemudian ada lagi yang saya sampaikan sebelumnya tentang masalah akidah. Ada juga yang mengaku muslimin yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Itu bagian akidah. Jamaah sekalian, ada kaum muslimin yang membenci sahabat, membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman. Jamaah sekalian, bahkan ada sahabat-sahabat semua dikafirkan. Jamaah sekalian, ini yang mengaku muslimin Pak, sampai sekarang masih ada. Jamaah sekalian, pernah lagi kita tahu dulu ya, apa dulu jamaah namanya Salamullah yang ada di Bogor atau Jakarta. Jamaah sekalian, Lia Eden. Pondasnya itu dari Sulawesi Selatan ya. Lia Eden itu orang Sulawesi Selatan Pak. Iya,
Dia mengatakan mendapatkan wahyu dari Jibril. Mengatakan dia mendapatkan wahyu dari Jibril, padahal setelah meninggalnya Nabi terputus kewahyuan, Pak. Siapa yang mengaku Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad, dia adalah sebagai Dajjal. Apa Dajjal, Pak? Pendusta. Jamaah sekalian. Hadirin rahimahullah. Iya. Belum lagi nih yang apa yang kemarin itu, Pak? Mama Gufron. Mama Gufron itu yang bisa bicara dengan semut katanya, yang bisa bicara dengan malaikat maut. Jamaah sekalian. Ada 10 poin-poinnya. Silakan kita buka, Pak. Mesos Mama Gufron. Baru-baru dia minta maaf. Minta maaf di hadapan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini masalah akidah. Jamaah sekalian, harus kita luruskan, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Banyak sekali kalau kita, Pak, makanya hati-hati kalau kita buka medsos. Jangan sampai kita blank kosong, ikut-ikutan juga kita. Jamaah sekalian, jangan sampai, jamaah sekalian. Jadi akidah itu harus kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada akidah yang telah dijelaskan, bagaimana cara mengkaji dan memahami akidah yang benar? Ya, jadi buku ini, Pak, sebenarnya maaf, buku ini cuma sedikit sekali, Pak, dijelaskan ini. Ya, karena ini ringkas-ringkas ini. Ya, saya ada punya buku lebih lengkap lagi. Ya, tapi berbahasa Arab. Ya, cuma nanti apakah saya perlu sampaikan bagaimana caranya kita bisa mengambil. Jadi ada namanya sumber pengambilan akidah. Itu yang pertama. Ada sumbernya, Pak. Sumbernya dari mana itu akidah kita ambil? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara memahaminya, Pak? Boleh jadi sudah benar sumbernya, tapi pemahaman yang salah. Jangan sekali. Contoh lagi, Pak. Saya contoh. Saya pernah membaca artikel tulisan ditulis oleh seorang guru besar. Jamaah sekalian, saya tidak perlu sebutkan namanya, guru besar, profesor. Jamaah sekalian, dia mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Artinya semua agama itu semuanya masuk ke dalam surga semua. Ini kan menyimpang, Pak. Akidah menyimpang. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa? Inna dina indallahi Islam. Dalam ayat yang lain mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia datang, saya baca, Pak, di koran ya, koran di Makassar, saya baca. Jamaah sekalian, dia berdalil ini karena apa? Kemiskinan, cuma sekedar tahu saja itu teksnya. Apa bunyinya? Ya, yang bunyinya adalah siapa yang ingin beriman, maka hendaklah dia beriman. Siapa yang mau kufur, mau kafir, silakan kafir. Apa komentar dia? Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa setiap kita bebas memilih agama, bebas memilih keyakinan, mau kafirkah, mau jadi orang bejatkah, orang fasikkah, menjadi orang beriman, terserah. Karena Allah suruh kita. Allah suruh kita, kan begitu bunyinya. Siapa yang mau kata Allah beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir kata Allah, silakan kafir. Ini berarti Allah berikan kebebasan dong. Artinya kalau saya mau masuk kafir, jangan dihalang-halang. Allah mengatakan demikian. Ini kesalahan yang sangat fatal, jamaah sekalian. Karena ada ayat setelahnya. Nah, ini, Pak. Makanya jangan sembarang kita belajar kepada orang-orang yang tidak paham tentang agama, jamaah sekalian. Karena jamaah sekalian, ini agama ini, jamaah sekalian, tidak bisa kita pahami dengan akal-akal kita. Jamaah sekalian, harus kita merujuk kepada sumbernya. Bagaimana para sahabat memahami itu agama, bagaimana para tabi'in, bagaimana para atba'ut tabi'in, bagaimana pemahamannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jamaah sekalian, karena setelah ayat itu disebutkan, inna a'tadna lil-zalimina nar, sesungguhnya Allah menyiapkan neraka, api neraka bagi orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, orang yang zalim adalah orang yang kafir. Berarti dalam ayat ini Allah tidak menyuruh untuk memilih, tetapi Allah mengancam siapa yang memilih kekafiran,
siap-siap dia akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan bahaya ini Pak. Ini kan masalah akidah jamaah sekalian. Ini harus kita luruskan. Nggak boleh kita diamkan jamaah sekalian. Begitulah Pak. Dalam dunia ini Pak, ya harus kita namanya menjelaskan. Jangan kita diam jamaah sekalian. Kalau tidak, banyak masyarakat jamaah sekalian yang artinya yang tertipu atau yang salah jalan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kedua terjadi kebenaran dan kemudiannya, hendaknya kita mengambil bukan dan memahaminya menggunakan metode atau kaidah di bawah ini. Ya, jadi sini Pak disebutkan kaidah-kaidah, ya. Kaidahnya. Ya, metode-metodenya bagaimana kita mengambil dan memahami agar akidah kita itu menjadi benar. Ya. Silakan Pak. Pertama, sumber akidah yang benar adalah Al-Quran, hadis yang sahih, seluruh perawinya dapat diterima, serta iman para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini yang pertama Pak. Ini sudah harga mati. Ini sudah dikunci nih. Sudah dikunci. Ya, dan bisa lagi dibuka. Sudah dikunci, sudah harga mati dan bisa lagi ditawar-tawar. Apa? Sumber akidah yang benar. Ini Pak. Ini kita hafal ya. Sumber akidah yang benar adalah Al-Qur'an. Jamaah sekalian. Yang kedua adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah. Ini hadis Pak, ada juga hadis yang lemah, bahkan ada hadis palsu. Jamaah hati-hati juga kita. Hadirin. Iya, jangan kita berdalil, berhujjah dengan hadis-hadis palsu. Ada hadis palsu Pak. Jamaah sekalian, ada kitab jamaah sekalian yang ditulis oleh para ulama tentang hadis-hadis palsu. Hadis juga, tapi palsu dibuat-buat orang. Ini dari Nabi, padahal tidak ada Pak. Ada bukunya Pak, banyak bukunya dalam bahasa Arab tentang kumpulan hadis-hadis palsu. Jamaah sekalian, kumpulan hadis-hadis lemah. Hadirin. Jadi itu akidah ada sumbernya. Ya. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah apalagi palsu. Ya. Yang ketiga ijma para sahabat Nabi. Apa itu ijma? Kesepakatan para nabi. Jamaah sekalian. Contohnya apa? Kesepakatan para nabi. Jamaah sekalian. Contoh sholat 5 waktu. Itu para sahabat Nabi sudah sepakat sholat 5 waktu wajib sampai hari kiamat. Ya, sebagaimana saya sampaikan barusan. Kemudian ada orang Islam mengaku sebagai guru, dia sampaikan kepada murid-muridnya sholat 5 waktu itu wajib. Ini kan saya sampaikan, saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta Selatan Pak. Ada anak muda yang datang kepada saya, Ustaz, saya belajar dengan seorang guru. Ada beberapa anak muda, katanya sholat 5 waktu tidak wajib, sholat Jumat tidak wajib, yang ada cuma sholat malam saja, sholat tahajud. Berarti pendapat orang ini yang mengaku sebagai guru menyelisih ijma para sahabat, karena para sahabat yang sekalian bersepakat bahwasanya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jamaah sekalian, tidak bisa lagi ditawar-tawar sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, ini masalah akidah jamaah sekalian, ya. Kemudian juga contoh lagi, para sahabat yang sepakat bahwasanya yang menjadi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Itu sudah sepakat semua sahabat. Kemudian Umar, jamaah sekalian, khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga Utsman. Tiba-tiba ada sekelompok kaum muslimin yang mengatakan tidak benar. Yang benar menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ada Pak? Jamaah sekalian, yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib yang pertama, bukan Abu Bakar. Dia mengatakan Abu Bakar telah merampas kekhalifahan Ali. Ini ada Pak umat muslim. Berarti dia menyelisih ijma para sahabat. Jadi 3 Pak, Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Oleh karena itu hadirin, ya, maka kita harus bagaimana memahami agama ini Pak berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang lebih tahu tentang masalah agama, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang lebih tahu adalah para sahabat Nabi. Jamaah sekalian. Contoh, kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang memakai sepatu Pak, itu boleh mengusap sepatu, tidak perlu dilepas bagi orang yang mau sholat dengan memakai sepatu. Ya, yang diusap adalah atasnya, bukan bawahnya. Padahal yang kotor bawahnya kan, itu sepatu yang menginjak itu kan alasnya. Tapi kalau kita mengusap sepatu itu atasnya, bukan bawahnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya, salah seorang khalifah yang keempat mengatakan, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi, la kana asfalul khuffi aula bil masih min a'laha." Seandainya agama itu bisa diakal-akali, sumbernya dengan akal, maka yang lebih pantas untuk diusap adalah alasnya itu sepatu, bukan atasnya. Karena yang kotor alasnya, karena alasnya menginjak. Tapi kenapa justru atasnya yang disapu? Berarti agama itu harus mengikuti sunnah Rasulullah, karena Nabi ketika mengusap sepatunya atasnya, bukan bawahnya. Ini jamaah sekalian. Kenapa saya perlu katakan demikian Pak? Karena ada orang yang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis itu dengan akalnya. Ini tidak sesuai dengan akal ini. Ada apa namanya akalaniyun, rasionalis namanya Pak, rasionalis. Orang-orang yang mau menerima agama kalau sesuai dengan akalnya. Iya, namanya kaum Mu'tazilah Pak. Silakan akan membahas nanti tentang kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis. Jamaah sekalian, dia lebih mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini harus dibahas Pak, jamaah sekalian, karena menyangkut masalah akidah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jam berapa? Azannya jam berapa azannya? Ya? Iya. Iya, ini masih lama ini ya. Masih banyak ya. Bagaimana kita buka saja tanya jawab? Ada yang bertanya? Ya. Saya kurang tahu apakah juga ibu-ibu sudah siapkan konsumsinya? Ibu-ibu, apa sudah siap konsumsinya ibu-ibu? Hah? Oh ya, silakan. Oh ya, sudah siap ini. Oh ya, sambil berarti, sambil cicipi makanannya sambil ya silakan Pak. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Bunyinya la dina liman la aqla lahu. Itu hadis palsu, Pak. Iya, itu hadis palsu. Iya. Itu bukan hadis. Iya. Itu dibuat-buat oleh orang-orang. Sama juga menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu hadis palsu, Pak. Itu sering kita dengar ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu hadis palsu. Jamaah sekalian, mestinya menuntut ilmu itu bukan ke negeri Cina, ke negeri Mekah, ke kota Mekah, Madinah. Karena situ sumbernya ilmu agama, bukan ke negeri Cina. Kalau mau berdagang ya ke negeri Cina. Tapi kalau menuntut ilmu agama ke Mekah, Madinah, itu ada hadis Pak. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina. Itu hadis palsu Pak. Hati-hati. Jamaah sekalian, ada banyak memang hadis-hadis palsu jamaah sekalian, ya, yang harus kita waspadai. Ya. Jadi Pak Gasam bahwasanya agama ini Pak tidak bisa ditetapkan berdasarkan akal. Akal itu harus tunduk kepada wahyu. Seandainya dianggap ada pertentangan antara akal dan wahyu, kita lebih mendahulukan
wahyu daripada akal. Sebagaimana tadi, contohnya tadi, mengusap sepatu yang kotor bawahnya, tapi yang diusap atasnya. Berarti akal harus tunduk kepada wahyu. Ya, jangan kita, ini tidak sesuai dengan akal ini. Ya, contoh lagi misalnya, ya, yang mengakal-akali, ya, tentang ya perkara warisan, pembagian warisan. Itu ada golongan namanya feminisme. Feminisme artinya golongan wanita-wanita yang mau setara dengan laki-laki dalam segala hal. Dia bilang lizzakari mislu hadzil unsayain, dalam surah An-Nisa yang salah disebutkan itu tentang pembagian warisan. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan cuma 1 bagian, 2/1. Dia bilang, wah, ini tidak adil untuk zaman sekarang. Ini dia bilang ini hanya untuk zaman dulu sekarang. Sekarang kan para perempuan kan emansipasi karena perempuan juga bekerja, sama-sama dengan suami, sama-sama bekerja, sama-sama pegawai. Masa warisannya 2/1 harus sama-sama? Inilah dikatakan mendahulukan akal daripada wahyu. Karena Allah mengatakan laki-laki itu warisannya mendapat 2, perempuan cuma 1. Apapun profesi perempuan itu, meskipun dia seorang memiliki pekerjaan yang bagus, iya, dia seorang bangsawan, tetap dia di bawah. Contoh lagi Pak, ada sebagian kaum wanita yang ingin ketika laki-laki boleh poligami, perempuan mengatakan boleh poliandri. Ada Pak, ketika mengatakan boleh poligami, boleh poliandri, artinya boleh dia memiliki suami yang banyak. Subhanallah, ini kan pemilihan yang rancu Pak, yang berbahaya jamaah sekalian. Bapak tahu, ya, bahwasanya ada saja orang-orang yang benci kepada Islam. Jamaah sekalian, ada saja orang-orang yang benci kepada Islam. Ya, makanya mereka berupaya untuk memberikan keraguan-keraguan terhadap Islam. Jamaah sekalian, contoh dalam masalah itu tadi, ya, bahkan Pak, lebih parahnya ada pendasar Aminah Wadud Pak dari Amerika Pak, pernah menjadi memimpin, jadi imam sholat Jumat. Jamaah sekalian, jadi imam sholat Jumat. Jamaah sekalian, tidak boleh yang menjadi imam sholat Jumat hanya laki-laki. Ingin setara persamaan gender Pak. Jamaah sekalian, tidak boleh hadirin. Ini masalah-masalah akidah semua Pak, yang harus diluruskan, tidak bisa dibiarkan jamaah sekalian. Dengan alasan itu tadi, akal. Contoh lagi, masalah jilbab. Dia bilang itu di orang Arab, kenapa pakai jilbab? Karena berdebu, padang pasir. Wajarlah kalau berjilbab. Tapi kan di Indonesia kan tidak. Jadi tidak mengapa orang tidak berjilbab. Jamaah sekalian, ini kan pemikirannya berbahaya jamaah sekalian. Iya. Jilbab itu katanya cuma budaya Arab, bukan budaya Islam. Subhanallah, Allah menurunkan Al-Quran. Silakan buka surah Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimah untuk memakai jilbab. Ini syariat Pak, bukan budaya Arab. Ada orang begitu jamaah sekalian. Kita kan di Indonesia aman, dibilang kalau di Arab itu kenapa orang pakai jilbab? Karena nafsunya tuh orang tahu tuh besar-besar nafsunya. Ada pun Indonesia nafsunya kurang-kurang, maka kenapa tidak berjilbab? Aman-aman saja. Subhanallah, ini namanya jamaah sekalian lebih mendahulukan akalnya daripada syariat jamaah sekalian. Hadirin, masih banyak lagi Pak kalau kita mau bahkan Pak. Saya pernah baca sebuah buku jamaah sekalian. Sampai sekarang saya baru pernah juga mendengarkan satu di podcast debat ilmiah jamaah sekalian yang mana baru berapa hari saya nonton di YouTube Pak. Ya, yaitu apa? Dia menyerang Abu Hurairah. Who is Abu Hurairah? Siapa itu Abu Hurairah? Ini Pak. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini ada buku Pak, saya baca, tapi saya sebutkan Pak. Iya, buku beredar.
Apa bunyi itu buku? Jamaah sekalian, Abu Hurairah itu adalah diskriminasi. Dia hanya mementingkan kaum lelaki daripada perempuan. Ini serangan Pak, serangan kaum perempuan kepada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah itu orang yang diskriminasi. Iya, karena banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seolah-olah itu banyak hak-hak perempuan yang apa namanya dia yang dianggap itu tidak pro kepada perempuan. Iya, makanya ingin membuat rekonstruksi namanya, rekonstruksi tentang hukum-hukum Islam yang ingin pro kepada perempuan. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Jadi ini sebagai contoh saja jamaah sekalian, ya. Jadi sebagaimana di podcast itu, ya debat itu, ya ada salah seorang yang mengaku ustaz, ya, dia menyerang Abu Hurairah. Ya, bahkan ada yang mengatakan para sahabat Nabi itu termasuk Abu Hurairah telah kafir, keluar daripada Islam. Ini orang Islam apa? Orang Islam ini mengatakan Abu Hurairah telah keluar daripada Islam. Para sahabat Nabi telah kafir, jamaah sekalian. Ini kan berbahaya, Pak. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena kalau sudah para sahabat diserang, jamaah sekalian, para sahabat diserang, maka kita tidak lagi percaya kepada sahabat. Padahal sumber agama itu berasal dari para sahabat Rasulullah SAW. Sumber agama berasal dari para sahabat Rasulullah SAW. Iya, karena sudah azan di luar ini Pak, kita cukupkan insyaallah. Insyaallah ini pembahasan serial Dasar Rasa Islam ini Pak setiap pekan kedua dan pekan keempat. Ya insyaallah lagi tolong dibawa bukunya nanti pekan kedua, dibawa bukunya tentang ini. Ya, tolong diajak lagi, siapa tahu punya tetangga, teman-teman. Insyaallah persediaan masih ada. Ya, persediaan kan masih ada di rumah. Silakan di-share ke teman-temannya yang mau belajar. Insyaallah selama persediaan masih ada, insyaallah kami akan bagikan di pekan kedua di bulan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.